Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait VPS ya, VPS yang kita sudah order atau kita sudah gunakan di awal bulan eh, Maret ya. Jadi ini adalah VPS yang sebelumnya kita sudah bahas ya, kita sudah buatkan beberapa videonya yang mengimplementasikan VPS berbasis Debian ya, yang di atasnya kita install AA Panel. Nah, di video kali ini kita sudah melakukan ya customisasi sistem operasi yang digunakan oleh VPS-nya itu menggunakan CHR ya. CHR adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux ya. Jadi CHR itu istilahnya seperti apa ya? Kalau kita bicara CHR, MikroTik CHR ya. MikroTik CHR atau kita kenal dengan Cloud Host Router merupakan versi dari router OS MikroTik yang dapat kita jalankan pada sebuah mesin virtual ya, pada sebuah mesin VM. Jadi karena yang kita gunakan ini adalah sebuah mesin VPS ya, sebuah mesin VM. Jadi kita bisa melakukan proses instalasi CHR pada VPS kita. Dan di sini kita sudah menjalankan versi CHR itu versinya 6.49.7. Nah, sekarang statusnya sudah online dan kita bisa langsung cek ya apakah CHR-nya sudah bisa kita gunakan atau tidak. Oke. Kita bisa lihat di sini CHR-nya sudah bisa kita akses dengan baik ya. Jadi sudah aktif dan sudah bisa kita remote menggunakan IP publiknya ya. Dan di sini kita akan coba remote CHR server kita menggunakan walidumar.cloud menggunakan domain, passwordnya. Oke, kita bisa lihat di sini ini adalah tampilan dari CHR kita ya. CHR kita sudah di setting IP address, di servernya sudah punya interface, sudah punya dua interface. Interface Ether 1 adalah interface yang digunakan untuk terkoneksi ke internet ya, ke IP public. Dan harusnya sekarang kita sudah bisa connect ke internet ya. Oke. Ya. Kita bisa lihat belum bisa ping ya. Kita coba cek DNS. Oh ya, di sini DNS-nya belum kita setting. Allow remote request. Kita tes lagi. Oke, sudah bisa ping ke internet ya melalui domain. Nah, kita bisa lihat di sini karena ini menggunakan IP public, jadi kita disarankan untuk mengamankan ya, mengamankan server kita. Di sini sudah ada kita bisa lihat pada lognya sudah ada proses atau upaya brute force yang dilakukan ya. Kita juga bisa lihat di lognya ini sudah ketika saya sudah pertama kali instalasi itu sudah ada upaya-upaya brute force yang dilakukan ya dari public karena ini menggunakan VPS-nya menggunakan IP public, jadi secara tidak langsung VPS kita dapat diakses secara langsung dari internet dan itu kita cukup melakukan disable saja ya. Kita cukup disable saja port-port yang bisa saja digunakan untuk melakukan proses brute force ya. Misalnya kita coba aktifkan SSH sama telnet. Ya. Oke, ketika kita aktifkan di sini kita bisa pantau lognya, itu bisa saja terjadi proses brute force yang dilakukan dari internet ya. Oke, kita bisa lihat di sini sudah kelihatan ya critical login failure dari user TKA dari IP public dari IP sekian via SSH, kita bisa lihat. Nah, jadi ketika VPS kita terkoneksi dengan internet, kita cukup melakukan disable saja fitur yang biasanya digunakan untuk melakukan brute force ya. Jadi yang kita aktifkan cukup layanan Winbox-nya. Jadi kita cukup aktifkan layanan Winbox-nya dan saya rasa MikroTik kita itu sudah lebih aman ya.
Atau kalau kita mau lebih aman lagi, kita bisa ganti ya. Kita bisa modifikasi port yang digunakan. Misalnya kita menggunakan port 8299 ya. Misalnya ini portnya. Nah, ketika mau remote mikrotiknya lagi ya, kita harus pakai port ya. Dan ini kita bisa ganti VPS server JR rumah web. Kita bisa add, kita bisa connect kembali, dan kita sudah connect menggunakan port 8299 ya. Kalau kita coba connect tanpa port ya, saya tanpa port 8291 itu tidak akan bisa connect ke mikrotiknya ya. Jadi dia bisa connect kalau kita setting port untuk bisa terkoneksi. Oke, kita bisa lihat sudah bisa connect. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Nah, pada video selanjutnya kita akan coba melakukan visualisasi konfigurasi untuk mengimplementasikan VPN ya, konfigurasi VPN ya, point-to-point protokol dengan fitur-fitur VPN yang ada pada mikrotik untuk bisa membuat mikrotik yang ada pada jaringan private kita atau yang jaringan yang tidak memiliki IP public itu dapat diakses melalui domain public kita. Jadi kita akan mengimplementasikan konfigurasi port forwarding menggunakan VPN ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.